Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Padepokan TV. Channel Padepokan TV pada malam hari ini akan mengupas ya, atau tata cara menghipnotis ya. Karena ada seseorang yang tidak percaya dengan hipnotis, sudah beberapa kali dihipnotis, dia tidak terkena hipnotis. Makanya dia mendatangi, sudah janjian dengan Padepokan TV, dia akan hadir ke sini, ke Padepokan TV. Saksikan ya di channel Padepokan TV. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya di channel Padepokan TV. Dan saya tidak sendirian pada malam hari ini, masih tetap saya ditemani oleh Uyut ya. Uyut ini pernah belajar ya, entah beberapa guru yang spiritual yang dia datangin mengenai hipnotis. Makanya saya akan menanyakan, saya sudah kedatangan Uyut ya di sini, dan saya akan langsung ya. Itu maksudnya begitu Yud, saya ingin tahu tata cara, karena kan ada dua ya, ada dua faktor, satu menghipnotis ya, dan dua menggendam ya. Nah, nanti perbedaannya antara hipnotis dengan gendam itu bagaimana ya? Perbedaannya apa, ada kesamaan, apa ada perbedaan? Kerja memang sama, Cara kerjanya cuma beda. Kalau hipnotis menggunakan pikiran, belajar. Tapi kalau gendam itu menggunakan mantra. Kalau gendam itu mantra, berarti ya, puasa juga itu berarti. Ada tata ritual puasanya. Kalau gendam ya. Kalau gendam, kalau hipnotis tidak. Tidak ya, berarti langsung dari daya pikiran ya. Tidak. Kalau Dari pikiran hipnotis kita. secara pribadi, saya itu belajar meditasi. Kalau hipnotis ya. Iya, meditasi. Bapak Uyut ini sudah menguasai hipnotis, dan saya ini dari Padepokan TV menanyakan karena ada hipnotis dengan gendam. Kalau gendam itu bagaimana, tadi sudah diceritakan oleh Uyut. Kalau gendam itu harus ritual ya, dengan sesaji Uyut ya. Nah, kalau gendam, nah kalau hipnotis itu cuma cukup meditasi ya, daya pikiran kita yang kuat kan begitu. Nah sekarang tuh kebetulan ada orang yang tidak pernah mempan di hipnotis, dia datang ke sini. Silakan Mas. Ini Mas. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, duduk Mas. Dengan Mas siapa nih? Orang kita ya, Mas Jaya, yang beberapa kali menurut cerita dia WA ke saya bahwa Mas Jaya ini beberapa kali dihipnotis, tapi dia tidak pernah mempan ya. Betul. Ada berapa kali dihipnotis Mas? 3 kali lah. Pada dasarnya mungkin Mas Jaya ini nggak percaya mungkin percaya. dengan adanya hipnotisnya. Nah inilah Mas Jaya dari Cirebon ya, yang akan dihipnotis, karena sudah beberapa kali dihipnotis, 3 kali ya, berarti kan di Istana Utama dia tetap nggak mempan. Jadi sekarang dari Padepokan TV dengan Uyut di sini akan mencoba dihipnotis. Tapi sebelumnya mau dihipnotis, akan saya ajak permainan dulu, karena jadi saudaraku, ini saya akan, karena alatnya sangat sederhana, dengan ngambil peci ya, ini dengan minyak, dengan kaset VCD, dengan korek ya, dan akan saya coba akan saya tulis dulu, dia tidak tahu ya, akan saya tulis supaya dia itu tahu. Mau diajak muter dulu. Tidak tahu kan Mas? Yang saya tulis apa? Tahu nggak? Enggak. Nah, jadi begini, dengan Mas Jaya ini barang ada 4 ya. Nah 4 ini apa saja Mas Jaya? Ada peci, ada minyak ya, ada kaset VCD ya, dan ada korek. Silakan Mas ambil pakai tangan kiri, yang mana ambilnya? 1. Set ya, 1 lagi pakai tangan kanan, peci. Simpen. Ambil lagi 1 saja. Yang mana? Nah, simpan lagi. Nah, itu ya, sudah ngambil berarti 3 barang ya. Barang berarti pegang kaset, korek, sama
peci ya, pegang dua-duanya. Nah itu berarti sudah megang, dikasih tahu ke kamera pegang peci sama korek ya. Kalau saya akan tanyakan ke Mas Jaya, korek itu gunanya untuk apa? Buat nyalain rokok. Rokok ya. Nah, simpan dulu, ambil lagi satu barangnya. Nah berarti dua peci dengan kaset ya. Pilih satu antara dua, itu yang buat saya yang mana? Itu jadi pegang kasetnya. Mana yang buat saya? Peci. Kenapa Mas kasih peci ke saya? Ya biar buat sholat. Buat sholat ya. Berarti ini dikasihnya ke saya buat sholat, nggak salah? Nggak mau ditukar? Nggak, tetap Mas pegangnya itu kaset. Nah itulah ya guys, saya dikasihnya peci dan Mas saya pegangnya kaset. Dan saya kan kasih tahu tulisan saya ini yang di sini, kelihatan nggak kamera? Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini Mas saya pilihnya aset kan? Aset VCD kan? Itulah sekedar permainan ya. Berarti Mas Jaya ini pilihnya kaset. Itu kasetnya. Ya, itu sudah permainan. Coba cukup. Nah, sekarang masuk ke jenjang hipnotis. Silakan yuk, dari Padepokan TV cuman mengetes ya, ini kayaknya bisa nih untuk dihipnotis. Mas Jaya tersebut saya pasrahkan ke Mas Yur. Silakan Mas Yur. Ya. Namanya siapa, Mas? Mas Jaya. Mas Jaya. Mas Jaya. Salaman dulu dengan Uyut. Mas Jaya pernah dihipnotis berapa kali? 3 kali. Bener dinamakan hipnotis. Beda kembang sama. Kalau gendam, karena kalau gendam sama hipnotis perbedaannya begini aja. Kalau hipnotis minta izin dulu, tapi kalau gendam tidak minta izin dulu. Jadi kalau terpaksa itu mainnya pakai gendam, tapi kalau kita minta izin itu mainnya pakai hipnotis. Maksudnya menurut Uyut yang mana nih yang dipakai kira-kiranya? Apakah gendam apa hipnotis? Untuk sementara hipnotis dulu. Hipnotis ya. Ya, coba. Saya yang perlu disiapin apa saja? Bener Mas, belum pernah hipnotis mempan gitu. Bener. Mas Jaya sempurna. Ya, Mas Jaya sempurna dilantik ya, berarti ya. Ya, bagus Coba lah. gini aja, Mas. Rutin. Coba. Naya, nanti begini Cak. Jangan tegang. Jika melihat warna ini warna apa? Merah, marun. Merah. Ini merah. Dan ini pensil. Ya, dan ini keris ya. Nanti setelah saya hipnotis Anda akan memilih barang yang tidak saya perintahkan. Paham maksud saya? Jadi misalnya mana korek, begitu ya. Kamu pilihnya yang lain. Kamu percaya nggak? Ya, saya Percaya, ya. Karena belum pernah sih. Maksudnya sudah dihipnotis tapi nggak kena, nggak kompak. Jadi misalnya kamu ambil keris, pasti kamu ambilnya korek. Padahal ini dilihat sama kamu ini keris. Keris. Ya. Dan misalnya kamu ambil korek, kamu ambilnya pensil. Padahal kamu lihat ini korek. Ya. Paham maksudnya? Kamu percaya enggak? Enggak. Benar sekali. Nggak percaya karena sudah beberapa kali dihipnotis itu kegempaan masalahnya. Makanya saya membuktikan dari Uyut. Coba gimana? Ini ya. Tarik nafas, buang nafas dari mulut. Tarik nafas, buang nafas dari mulut perlahan-lahan. Dengarkan sugesti saya. Apapun sugesti yang saya berikan menjadi nyata dan kenyataan di pikiran Anda. Sampai nanti saya kembalikan seperti semula. Kalau mengerti, anggapkan lupa Anda. Hitung 1 sampai 10 dalam hati. 1, 2, 3. Hitung dalam hati. Kamu ambil korek. Sudah mulai. Ini korek apa pensil? Korek. Ini korek apa pensil? Korek. Bener korek? Bener. Bisa begitu ya. Ini korek apa pensil? Korek. Lihat kan? Padahal Lihat. pensil ya. Padahal pensil. Full pen. Ini korek apa pensil? Bisa kembali berarti.
ini padahal korek gitu ya. Nanti Anda lihat di kamera setelah ini yang benar berikan pemikiran yang secara lengkap. Ini Anda melihat ini kan pensil. Padahal ini secara kita lihat korek, Korek betul. tapi ini apa? Pensil. Ini buat apa? Menulis. Bukan buat untuk menyalakan korek. Ini pensil, benar. Kalau ini apa? Korek. Korek. Bisa Dengarkan sugesti saya, ya. Itu Kalau berarti saya masuk ini ya. melihat bisa masuk. ini keris, Notis. kamu ini mengatakan bukan keris, ini mic buat Anda nyanyi. Ini apa? Untuk apa? Nyanyi. Bagaimana kamu mencontohkan nyanyi? Bisa seperti itu ya guys. Berarti ini Ini semua, ini lihat keris kan? keris. Keris. Iya, saya sama ini keris. Tapi ini berarti itu hipnotis berarti masuk. Coba sekali lagi. Ini apa? Ini buat apa? Buat nyanyi. Coba nyanyikan. Nyanyikan lagi Tenangkan sekali dirimu, lagi. tenangkan dirimu. Nyanyikan lagu yang kesukaan Anda. Nyanyikan lagu kesukaan Anda. Nyanyikan lagu kesukaan Anda. Oke, terima kasih. Ini apa? Dengarkan sugesti saya. Itu sugesti yang saya bilang menurut dengan pikiran Anda. Saya kembalikan seperti ini. Ini apa? Keris. Benar. Kalau ini apa? Korek. Korek. Kalau ini Pulpen. pensil, bukan? Sudah kembali ya. Ya sudah. Tadi kan saya sudah. Iya berarti masuk. Nah, tadi ini kelihatannya buat nyanyi ini seperti ini kelihatannya ketika ada keris tadi unik ya. Yang waktu masih kena hipnotis ya. Berarti percaya tidak dengan kata hipnotis tadi? Percaya. Tadinya sih nggak percaya ya. Karena sudah sampai 3 kali nggak pernah tadi nggak terjadi ya. Bahwa setelah ini, lalu menurut saya memang ini keris saya kan gitu. Oh kelihatannya bisa mik. Nah pensil kelihatannya bisa korek. Ini korek ini bisa kelihatannya pensil. Nah sekarang baru terjadi berarti hipnotisnya. Jadi selama ini dihipnotis sampai 3 kali dan tidak pernah pan. Jadi sekarang percaya ya hipnotisnya, percaya ya. Begitu ya. Jadi kalau tadi misalnya sama saya nggak diajak bukan dulu, mungkin dia juga kena juga mungkin ya. Karena kalau biasa hipnotis itu kan antara ketebalan lewat pikiran dengan kepikiran ketika itu kan pasti tahu gitu. Itulah pemirsa kan saudaraku dari Padepokan Tribut membuka dalam hati orang yang tidak percaya tadinya dihipnotis, tapi nyatanya sekarang bisa memang dihipnotis. Inilah saya jauh-jauh dalam kita. Alhamdulillah dia ini mengakui. Coba barangkali ada pesan untuk teman-teman yang ada di sana, harus berhati-hati. Barangkali nanti lagi naik mobil atau lagi belanja atau ada apa, kalau ditepak, karena ini tadi tepak puyuh ya kan. Kalau ditepak itu berarti dia hilang kesadaran. Itu jaraknya berapa lama itu? Ya dari mulai ditepak enggak itu. sampai 1 jam. Enggak sampai 1 jam lah, ada setengah jam. Ya kurang lebih sih. Setengah jam ya. Loh, makanya harus berhati-hati. Ini yang tadinya nggak percaya juga bisa jadi percaya, karena tadinya apa karena dia kesombongan atau bagaimana saya juga tidak tahu ya. Itulah contohnya. Kalau saudara gendam nanti saya akan Praktekkan lagi. praktekkan lagi dengan Mas Jaya. Mas Jaya. Mas saya punya istri? Belum, masih berjaka. Masih berjaka, barangkali ada yang mau silakan hubungi channel Padepokan TV ya dengan Mas Jaya nih. Umurnya berapa Mas? 27 tahun. Jangan Adi.
Saya suka happy, enggak. Anak soleh ya, insya Allah ya. Nanti insya Allah dapat istri soleh ya. Jadi mau bagaimana merasakan gendam ya, Akan mencoba, pengen tahu gendam itu bagaimana. Coba. Tadi kan hipnotis kan tadinya nggak percaya, sekarang sudah percaya karena sudah kena kan sama hipnotis. Nah, sekarang saya buktikan gendam, karena perbedaan antara gendam dengan hipnotis itu saya juga belum pernah tahu, makanya bertanya ke Uyut. Uyut, kalau masalah gendam nanti begini caranya. Kalau misalnya dia berbohong ya, pasti lidahnya keluar. kalau berbohong Kalau berbohong dia lidahnya keluar. keluar sendiri gitu Iya. ya. Jadi berapa menit kalau saya tanya, misalnya saya tanya dia berbohong, pasti dia mengeluarkan lidahnya begini. Berarti bohong. Iya bohong. Kalau nggak mengeluarkan bibir lidahnya berarti nggak bohong. Enggak bohong. Oh iya, coba saya Ini penasaran juga guys, dengan pengen tahu. gendamnya dengan sederhana. Ini buat pelajaran kita juga. Karena Iya, kalau iya. hipnotis dan gendam itu perbedaannya sangat jauh. Iya. Sangat jauh. Sama tapi kejauhannya begini. Kalau yang di jalan-jalan itu, yang di toko-toko terkena hipnotis itu bukan hipnotis. Bukan ya. Itu namanya gendam. Hmm. Kalau gendam kan pakai mantra, ada khodam. Kalau hipnotis itu banyak pelajarannya. Tidak sehari 2 hari belajar. Kalau gendam itu praktis, 3 hari juga jadi. Gitu. Malahan 1 hari kalau misalnya langsung itu jadi, isinya Kalau pakai gendam sih ya Iya. langsung jadi ya. jadi. Coba saya pengen tahu. Saya ini mau menggenggam ini dengan respon instan, dia akan mengeluarkan lidahnya dengan, dan ini tidak akan pakai kata-kata lagi gitu. Ini saya tidurkan sebentar, beberapa menit kemudian ini saya tanya. Ya, coba. Ya, mulai. Yuk. Mana? Sini korek api, Hati. ini pakai korek api, tidak tangan ya. Kalau hipnotis itu tepuk tangan ya. Kalau dapat pakai kami ya. Kan kamu nggak percaya, saya namanya Anda tidak percaya dengan namanya gendam yang misalnya saya nyalakan api begitu kamu tidur, kan kamu nggak percaya. Iya. Ya, Percaya enggak? Mas saya enggak. percaya. Nanti kalau misalnya saya nyalakan api, aku berhenti kamu tidur, kamu percaya nggak? Enggak. Nggak percaya. Baik, sekarang saya mau melakukan ya sangat sederhana. Lihat baik-baik, tarik nafas, tidur. Bisa seperti itu ya, mantra. Sangat sederhana. Sekarang saya akan bicara dengan kejujurannya Dan Mas Jaya ya. dengan Mas Jaya. Jika Mas Jaya tidak jujur, dia akan mengeluarkan lidahnya. Dia kalau jujur dia diam. Diam. Cuma tidak akan banyak tanya. Iya. Ya cuman pembuktian saja Sama lah. ini mengatas kejujuran juga. Gendam kan mengatas kejujuran juga. Oke, terima kasih Mas Jaya. Mas Jaya sudah menikah apa belum? Apa Mas Jaya belum menikah? Betul Mas Jaya. Kalau misalnya dia jujur, lidahnya keluar. Kalau dia misalnya jujur, dia keluar. Mas Jaya sudah menikah. Misalnya dia jujur. Bisa ngomong enggak kali? Enggak ngomong. Jadi begini. Jadi misalnya dia bohong, ya dia bohong pasti keluar lidahnya. Lalu saya Jujur tanya. berarti sudah menikah belum misalnya? Belum, kita yang bedek kan. Iya, jadi kalau enggak, misalnya dia belum nikah. Diam. Saya tanya, kamu sudah nikah? Dia kan jadi diam. Tapi kalau misalnya nggak jujur, lidahnya keluar. Oh, iya. Tidak jujur, lidahnya keluar. Tidak jujur. Ya coba tanya lagi. Kamu sudah menikah? Ya, iya. Coba sekarang dari Padepokan TV tanyakan, barangkali ada rekasa dari kami. Sekarang tanyakan bahwa ini kalau jika dia bohong, dia akan mengeluarkan lidahnya. Gini guys ya, ini Uyut tadi sudah menyerahkan ke saya karena selama ini dia menghipnotis, menggendam oleh Uyut ya. Takutnya ada rekayasa, menanyakan langsung
Dan sementara saya ini cuma mengamati apakah ini ada rekayasa atau enggaknya. Dan sekarang Uyut menyerahkan ke saya untuk menanyakan. Saya akan tanya ya Mas Jaya nih. Mas Jaya umurnya 27 tadi yang diceritakan, bener nggak? Berarti kalau bener ngangguk ya. Kalau salah berarti apa yang tadi Uyut katakan melet, lidahnya berarti melet sampean. Mas Jaya pernah menikah apa enggak? Pernah menikah apa belum? Belum ya. Berarti belum pernah menikah ya. Nah, Mas Jaya kalau saya tuduh Mas Jaya sudah pernah menikah, Mas Jaya itu bener apa bohong tadi? Jangan-jangan berarti bohong. Nah, itu bohong ya, berarti lidahnya bisa dikeluarkan tadi ya. Ini berapa menit untuk gendamnya, kekuatannya? Tergantung itu dulu kalau misalnya saya Gendam silam ya? saya sentuh dia hilang. Oh, kalau disentuh berarti hilang. Oh, berarti harus disentuh ya. Iya. Tuh, jadi begitu guys, saya sudah menanyakan ke Mas Jaya. Mas Jaya sudah menikah apa belum? Karena waktu awal pun dia cerita ditanya sama Uyut belum pernah menikah, dia mengakui. Terus tadi kalau saya tuduh menikah, mau apa enggak, dia nggak mau, berarti memeletkan lidahnya ya. Nah, itulah tim Padepokan TV bersama Uyut dan bersama Mas Jaya yang selama ini Mas Jaya tidak percaya dengan adanya hipnotis, dengan adanya ilmu gendam. Sekarang kena batunya, sudah dihipnotis dengan digendam oleh Uyut tersebut. Ya udah Yud, kasih ya tuh, jangan sampai lama-lama. Nah, inilah baru disadarkan ya, karena ditepak, berarti antara tepakan hipnotis dengan tepakan gendam itu sama ya. Di Sama. hipnotis juga berarti ditepak. Sama kalau hipnotis kan kadang-kadang kita lihat dari auranya, terus kita dari matanya. Gendam bisa. juga ditepak ya. Gendam tuh. Nah, saya mau tanya sama Mas Jaya. Tadi Mas Jaya, saya waktu dihipnotis rasanya gimana? Pikirannya itu apakah sadar apa enggak sadar? Kayak bisa dari kayak kosong. Kayak kosong ya, waktu dihipnotis ya. Nah, terus kedua kalinya dia digendam, pikirannya gimana? Tapi kira kayak kemana-mana nggak tahu. Oh, jadi nggak inget ya? Nggak. Nggak inget jadi kemana-mana pikirannya ya. Jadi itulah pengakuan dari Mas Jaya bahwa kena hipnotis itu pikirannya jadi ngeblank ya. Jadi nggak inget ke sesuatu, dan digendam pun sama pikirannya berarti melayang kayak orang ngelayang ya. Karena saya nggak tahu. Nah, itulah dari pembuktian ya tim Padepokan TV bahwa pada malam hari ini sudah membuktikan hipnotis dengan gendam. Terima kasih, saya sudah ditemani oleh Uyut dan datang dari tamu agung kita, Mas Jaya dari Cirebon. Terima kasih ya Mas Jaya ya dari Padepokan TV. Uyut, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya ke Uyut. Cukup sekian dari Padepokan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.